Defeat. Diceritakan dunia sedang dilanda krisis terbesar dalam sejarah. Diperkirakan krisis tersebut akan berlanjut selama beberapa dekade atau lebih buruknya tidak akan pernah terselesaikan sama sekali. Banyak negara mengalami kekurangan pangan karena meningkatnya suhu global. Hewan-hewan mulai punah, jutaan ikan juga mati disebabkan oleh bakteri dari es kutub yang mencair. Huru-hara terjadi di mana-mana. Mungkinkah ini akhir bagi umat manusia? Tapi rupanya hal itu tidak berlaku bagi negeri Siam kalau sekarang mah Thailand. 10 tahun terputus dari dunia luar tapi sumber daya di sana tetap melimpah. Pemerintah menciptakan protein alternatif dari serangga dan mikroorganisme hasil rekayasa genetik. Dan cerita akan berfokus pada seorang mantan petarung Muay Thai. Sawadikap. Chan Chen Sing, tukang sopir pick up disuruh nyokap bokap supaya lahap. Halang leuy mak. Artinya nama dia Sing gengs, kerja sebagai supir pengantar bahan pangan, tapi katanya mau resign karena mau ngajak pacarnya kembali ke desa menikah dan memulai hidup baru di sana. Makanya belajar bahasa asing biar gak dikit-dikit translate, dikit-dikit nanyain Google. Hehehe. Is gonna make me rich. Sempat ketemu bajing luncat, tapi cucungik-cucungik itu bukan masalah bagi Sising. Singkat cerita saja, bahan makanan selamat sampai tujuan, sempat syok karena harus mempertahankan nyawa demi nganter seonggok ikan. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau pada saat ini ikan adalah makanan mewah karena kelangkaannya, namun ada sedikit keanehan. Thank you everyone for being here. Jadi ada seseorang yang dianggap sebagai pahlawan namanya Pak Pasu. Ini fotonya, nanti orangnya menyusul, sedang diperbincangkan oleh para pengusaha pangan atas dedikasi besarnya yang telah menjadikan bangsa ini tetap hidup sambil dihidangkan makanan spesial, yaitu si ikan yang tadi. Ternyata ikan-ikan itu ditemukan oleh Pak Pasu yang meminta mereka selaku anak buahnya supaya mengembangkan ikan tersebut jadi makanan yang bisa menjadikan perusahaannya sebagai pusat pangan dunia. Katanya ikan ini sudah diuji dan aman, tapi apa yang terjadi setelah mereka semua memakannya? What's happening? Beralih ke pacar Sising bernama Rin, jadi dia ini seorang dokter yang kurang suka dengan pekerjaan Sising karena terlalu berbahaya. Mungkin karena itu juga Sising memutuskan pindah ke desa, tapi dia baru akan mengungkapkan itu setelah kepulangannya nanti dari dinas rumah sakit. Saat di mobil jemputan ada seorang anaknya teman Sirin sesama dokter bernama Dek Budi. Mungkin karena sering bertemu jadi sudah sangat dekat. Saat di RS pun dia selalu menemani Sirin memeriksa kondisi setiap pasien. Kecuali ketika ada jadwal operasi Dek Budi gak bisa nemenin. Tapi pada saat disalin, Sirin dihampiri direktur rumah sakit yang memintanya supaya ikut. Katanya untuk operasi si direktur sudah ngirim orang untuk menggantimu.
Doctor, I'm sure you're aware of... Katanya ada hal yang lebih prioritas, yaitu menemui Pak Pasu yang sedang berada di lantai atas ruangan VVIP tempat istrinya yang sudah lama koma. Tapi saat menuju ke sana, Shirin berpapasan dengan orang yang keracunan ikan buntal Tea. Sempat adug-adugan, rupanya itu sedang sakaratul maut. Dia tewas sebelum mendapatkan perawatan. Anehnya tiba-tiba kembali bangkit sambil terus muntahin darah. Kembalikan ke Shirin. Pak Pasu minta pendapat Shirin selaku dokter kompeten tentang penemuan ikan, tapi bukan sembarang ikan. Karena ikan ini katanya dia temukan dari bongkahan es Himalaya yang mencair, diyakini memiliki bakteri purba. Pak Pasu menganggap kalau ikan ini bisa menyembuhkan penyakit istrinya. Pak Pasu juga tahu Shirin tidak akan setuju sebelum dilakukan pengujian. Maka dari itu kali ini Pak Pasu minta supaya membiarkan dirinya melakukan pengobatan dengan caranya sendiri. Mr. Killer! To recover. Dari sinilah semua berawal. Bakteri purba bermutasi ketika masuk ke dalam tubuh manusia, menginfeksi otak, mematikan kesadaran, dan memicu kekerasan tak terkendali, bahkan akan menular melalui gigitan atau cairan. Sontak himbauan pun digaungkan melalui TOA. Telah terjadi insiden di rumah sakit dan melarang semua orang supaya tidak memasuki area tersebut. Please refrain from entering the hospital area. Serious consequences. This way, Please. Tidak ada yang Sising khawatirkan selain keselamatan Shirin pacarnya. Beruntung Singising bertemu dengan Dek Budi yang suka nonton film zombie, jadi dia tahu dan memberitahu Sising supaya menghajar kepalanya karena otak yang mengendalikan semuanya. Untung siah Dek Budi digigit zombie aki-aki ompong, jadi masih aman. Dek Budi pun minta supaya mengantarnya ke lantai 3 tempat ibunya dinas. Mendengar hal itu, Sising pun bertanya apakah Dek Budi kenal dengan Dr. Rin. Jelas kami adalah sahabatan, katanya. Jika kita berhasil menemukan ibuku, maka kita juga akan menemukan Dr. Rin. Shirinnya sendiri terjebak bersama si direktur yang telah tergigit. Dia pun mencoba keluar mencari pertolongan, namun yang terjadi si direktur keburu berubah. Beralih ke kepolisian Bangkok yang masih bingung apa yang sebenarnya telah terjadi. Tidak mau ambil pusing, sang komandan minta supaya meledakkan RS sebelum wabah ini menyebar, lalu ngirim tim khusus untuk menjemput Pak Pasu. That's my mom's room.
Tidak ada yang bisa dilakukan, tapi berdiam diri juga bukan solusi. Sirin melihat CCTV menemukan satu-satunya orang yang bisa menolongnya, yaitu Pak Pasu. Dek Budi akhirnya berhasil menemukan sang ibunda, cuma sayangnya dia sudah tergigit. Sirin yang sempat bercerita tentang Sising, makanya dia tahu dan memberitahu Sising kalau Dr. Rin berada di lantai 10. Dia juga minta tolong supaya Sising menjagakan anaknya. Let's go. Where are you taking me? We have to go. Let me go! Mom! Please! Mr. Basu, please open the door. Sirin yang baru sampai ke ruangan Pak Pasu, dia tidak seperti pahlawan yang dibicarakan orang-orang, malah minta Sirin supaya mengambilkan darah. Katanya Pak Pasu berjanji akan membawa Sirin keluar karena tim penyelamat akan segera datang. Tidak ada pilihan lain selain Sirin mengiyakan, yang padahal stok darah sudah dibawa oleh pasukan penyelamat. Sepertinya memang tidak berniat membawa orang lain, tapi untungnya Sising dan Dek Budi, mereka juga sudah sampai di lantai 10. Berhasil menemukan Sirin, sedangkan Pak Pasu yang akan menuju heli, satu-satunya tenaga medis yang dibawa, malah kegigit. Pak Pasu pun minta supaya mencarikan Dr. Rin untuk menggantikannya, dan hanya tersedia satu kursi. Itu artinya Sising dan Dek Budi tidak akan mereka ajak. Kan padahal gak harus ditembak juga, Sirin pun dipaksa ikut, tapi yang terjadi satu persatu tim penyelamat malah digigit manja. Setelah diobati, Sising pun kembali sadar dan harus segera bergegas menuju heli. Mereka bertemu dengan Pak Pasu yang mana istrinya sudah terinfeksi, tapi Pak Pasu yang sudah bucin parah menganggap sang istri sudah siuman, dan itu berkat metode pengobatannya. Mr. Basu, please. Rin!
berhasil sampai ke atap gedung dan melakukan pemeriksaan. Setelah dinyatakan aman, tapi dia yang tidak mendapat respon dari rekannya berencana akan segera terbang. Shirin pun memohon supaya menunggu sebentar karena ada satu orang lagi yang sedang on the way ke sini. I'll give you 5 minutes. Come on, kid. Apakah ledakan itu berasal dari granat tim penyelamat yang terinfeksi? Memang berhasil menyelamatkan Sising, tapi Kang Heli yang mendengar itu segera memberangkatkan heli. Total sekitar 500 jiwa yang berada di RS, membuat zombie seperti tidak ada habis-habisnya. Bom juga tinggal 2 menit lagi. Seharusnya Sising tidak perlu berkorban karena masih sempat dan bisa menggapai heli meski harus nangkel. Tapi apalah daya, padahal tidak ada keren-kerennya sama sekali ketika pemeran utama harus terbunuh dengan ketululannya. Sing, sing, sing. Yes, 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 yes. Yes, yes, sing. Yes, yes, sing. Yes, sing, sing, sing. Defeat.